Wolfgang Amadeus Mozart, orang sering menyebutnya Mozart. Dia meninggal di usia 35 tahun, usianya sangat muda. Tapi dalam hidup ini sebenarnya bukan seberapa lama kita hidup, tapi apakah hidup kita itu memberikan pengaruh. Dan Mozart memberikan pengaruh bagi dunia musik klasik. Dia adalah tokoh Eropa terpenting dan terbesar dalam sejarah seni musik klasik. Mozart membuat kira-kira 700 karya, termasuk gubahan-gubahan lagunya, dan dianggap sebagai karya terbesar dalam musik klasik, musik simfoni, musik kamar, dan musik paduan suara. Salah satu karya terkenalnya adalah opera Don Giovanni dan juga Die Zauberflöte. Karya Mozart dianggap sebagai standar ya untuk opera musik klasik. Karya-karyanya diurutkan dalam katalog Kossel Versichnis. Mozart yang dikenal memiliki tala mutlak, kemampuan mengenal nada tanpa bantuan alat, itu dianggap sebagai mengenal nada musik sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan. Mozart mengenal musik sejak sangat dini, bahkan waktu dia usia 4 tahun dia sudah bisa memainkan harpsichord. Lalu menurut catatan ayahnya, maka Mozart ini sudah bisa menggubah lagu yang pertamanya itu di usia 5 tahun. Leopold sang ayah mengumpulkan karya-karya Mozart kecil tanpa sang pengetahuan anaknya. Sang ayah merasa terpanggil ketika menjumpai bakat luar biasa anaknya ini. Maka ayahnya ingin memamerkan anaknya keliling Eropa. Kisah selanjutnya adalah kisah bagaimana seorang ayah berjuang sekuat tenaga, sekuat biayanya, membawa Mozart dan Nannerl keliling ke berbagai acara, istana, dan raja-raja untuk memainkan piano di depan mereka. Mayoritas keluarga menyerahkan pendidikannya kepada istri, suster, pembantu. Lalu si ayah sibuk dengan bisnis, sosial, keagamaan, sehingga bagi anak, maka ayah ini menjadi pribadi atau ayah yang jauh. Ketika anak kecewa dengan ayah karena nggak pernah bercengkerama, nggak pernah bermain, maka anak mengalami penyimpangan emosi. Dia tidak memberontak atau melawan, tapi sering penyimpangan emosi ini muncul dalam bentuk penyimpangan perilaku. Itulah sebabnya generasi ini, di mana generasi tanpa ayah, peran ayah berkurang, maka banyak sekali penyimpangan perilaku anak. Muncul aneka macam anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya adalah penyimpangan perilaku. Apabila peran ayah dibangkitkan kembali, maka sebenarnya itu akan menjadi terapi yang sangat positif bagi pemulihan kejiwaan anak, emosi anak, dan pemulihan emosi akan membawa pada pemulihan perilaku. Karena itu ada seorang nabi yang hidup 300 tahun sebelum Masehi bernama Maleaki. Ia menyerukan supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Karena itu mari para laki-laki kita tidak hanya menjadi bisnismen, rohaniawan, sosiawan, tidak hanya menjadi suami, tapi juga menjadi seorang ayah yang punya hati bagi bapak-bapak. Itulah inspirasi dari Jerman yang memang juga di negara ini patrialismenya cukup kuat. Inspirasi yang saya sampaikan dari wilayah Bavarian di Jerman. Salam dahsyat, luar biasa.